Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 705/705. Apa yang akan kamu lakukan? Pria berambut emas itu bertanya dengan suara yang dalam, tetapi Yun Feng lebih cepat darinya. Mata hitamnya menjadi gelap dengan ganas dan kedua tangannya, yang telah terkoyak, saling menggenggam dengan putus asa. Bas, gelombang energi yang kuat menyebar dari tangan Yun Feng. Bahkan pria berambut emas itu terkejut. Gelombang energi kali ini mengguncang seluruh ruang. Hati Yun Jing dan Yun Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Mereka merasa seperti hati mereka diremas dengan erat, seolah-olah ada sesuatu yang akan pergi. Feng, Yun Seng meraung dan hendak bergegas ke depan tanpa berpikir. Yun Jing melambaikan energi bertarungnya dan menghentikan Yun Feng. Wajah Yun Jing tidak bisa lebih gelap lagi. Ada semacam tekad di matanya yang dalam. Tetaplah di sini. Jaga istrimu, kata Yun Jing saat tubuhnya melayang ke langit pada detik berikutnya. Namun, sesuatu terjadi. Gelombang energi yang kuat mengguncang Yun Jing. Ketika tubuhnya jatuh ke tanah, wajah Yun Jing menjadi pucat. Yun Luoshen segera berlari. Dia sudah bingung. Dia tidak bisa mengetahui situasi saat ini sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng, Yun Jing hanya punya waktu untuk menggumamkan nama ini. Kemudian, mata hitamnya menyipit dan dia melambaikan tangannya. Energi pertempuran yang melimpah keluar dari tubuh Yun Jing dengan raungan naga yang samar dalam energi pertempuran. Energi pertempuran dengan cepat menutupi ruangan dan perubahan drastis di langit langsung meledak. Getaran yang kuat mengguncang kotamu dengan keras. Semua orang di kotamu berjalan keluar dari pintu dan menatap ke langit. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di atas sana. Apakah ada gempa bumi, atau apakah sesuatu yang luar biasa terjadi? Di langit, di awan, Kulanyi ingin bergegas ke gadis yang ingin bunuh diri dengan mata merah. Gadis itu mengatupkan kedua tangannya dengan kuat, dengan tekad di sekujur tubuhnya. Elemen-elemennya meraung, ruangnya terdistorsi, dan darahnya terbakar. Bahkan jika aku harus mati, aku akan melindungi keluargaku. Suara Yun Feng bergema di langit. Keempat elemen itu telah menyatu dengan paksa olehnya. Yun Feng melihat bunga merah yang indah bermekaran di telapak tangannya. Rasa sakit dari daging dan darahnya yang terbang telah dikeluarkan dari indranya. Hanya ada suara lembut angin dan detak jantungnya di telinganya. Elemen dengan kekuatan penghancur samar di tangannya mengeluarkan geraman serak. Sudut mulut Yun Feng perlahan meringkuk dan elemen di tangannya sudah didorong keluar. Hati pria berambut emas itu menciut tanpa alasan saat melihat pemandangan ini. Yun Feng membuka bibirnya dengan lembut. Meledak. Boom, suara teredam meledak di udara. Energi destruktif menyapu langit dan menelan raungan Kulanyi. Fluktuasi di langit ini menerbangkan semua awan tebal sepenuhnya. Yun Feng berdiri di sana dengan keras kepala saat tetesan darah menetes dari langit. Pria berambut emas itu masih ada di sana. Meskipun dia juga dalam keadaan menyesal, dia sepertinya tidak terlalu terluka. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Dia menggunakan semua kekuatannya hanya untuk membuatnya terlihat sengsara. Ada keterkejutan di mata pria berambut emas itu. Jika bukan dia, siapapun yang menyentuh serangan itu saat itu mungkin akan menjadi abu. Gadis kecil ini bisa melakukan ini. Pria berambut emas itu hanya merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Perhatikan baik-baik, ada bagian di atasnya yang sudah terbakar oleh elemen. Sesosok akhirnya bergegas ke sisi Yun Feng. Lengannya juga berdarah dan tubuhnya juga dalam keadaan menyedihkan. Tubuh dan wajah Kulanyi dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kulit dan dagingnya robek di banyak tempat. Dia memegang tubuh Yun Feng di lengannya dengan lengannya yang berdarah dan melihat ke atas lagi dengan sepasang mata merah. Pupil pria berambut emas itu tiba-tiba menyusut. Dia ingin mengatakan sesuatu. Jin, kamu telah meledakkan segalanya. Sebuah suara tua terdengar perlahan. Sebuah celah muncul di ruang dan lelaki tua itu berjalan perlahan. Dia tampak seperti telah melalui banyak hal, tetapi matanya sejernih air. Orang tua, berhenti mengomel. Pria berambut emas itu meraung dengan tidak sabar, tetapi kesombongannya saat itu berkurang banyak. Mata hitam Kulanyi langsung menjadi hitam lagi. Dia tidak peduli tentang hal lain lagi. Dia menutupi dada Yun Feng dengan tangannya erat-erat dan elemen-elemen ringan mengebor ke dalam tubuh Yun Feng dengan putus asa.
Tubuh Yun Feng yang patah dipegang erat di lengan Kulanyi dan matanya yang tertutup perlahan terbuka. Yun Feng, Kulanyi memanggil dengan lembut. Ketika Yun Feng membuka matanya, dia melihat sepasang mata penuh kekhawatiran. Seketika, semua rasa sakit datang. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Nak, kita bertemu lagi. Yun Feng tercengang. Dia mendongak dengan mata hitamnya. Pria berambut emas itu masih berdiri di sana. Pria tua lain dengan wajah lapuk dan mata bijaksana berdiri di sampingnya. Kau pernah melihatku? Tanya Yun Feng dengan bingung. Meskipun seluruh tubuhnya dalam rasa sakit yang tak tertahankan, hidupnya tidak dalam bahaya lagi. Aku sudah melihatmu ketika kamu muncul di hutan berkabut. Tapi kamu tidak melihatku. Apa yang dikatakan orang tua itu mengejutkan Yun Feng. Hutan berkabut. Dia sudah melihatnya ketika dia pertama kali muncul di hutan berkabut. Nak, Jin tidak bermaksud jahat. Dia hanya memiliki kepribadian yang eksplosif, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Yun Feng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Ada permusuhan yang mendalam di matanya. Pria berambut emas yang dipanggil Jin mendengus jijik dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mencoba menyakiti keluargaku saat itu, kata Yun Feng dingin. Pria tua itu terkekeh. Pemuda berambut emas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dia hanya seekor semut. Saya tidak bisa diganggu untuk melakukan apapun. Petik 2. Jin, bahkan seekor semut pun bisa menghancurkan sebuah kota, kata lelaki tua itu dengan santai. Pemuda berambut emas itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng merasa bahwa lelaki tua itu tidak memiliki permusuhan. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menoleh. Bakso, bakso. Alis Kulanyi bergerak sedikit saat dia mengeluarkan bakso dengan tangannya yang berdarah. Pada saat ini, mata bakso tertutup, seolah-olah tertidur. Itu, Yun Feng hendak mengambilnya, ketika Kulanyi menatap lelaki tua itu dan berkata dengan dingin, orang tua, kamu melakukan ini. Wajah Yun Feng menjadi dingin, tapi lelaki tua itu terkekeh. Agak merepotkan jika sudah bangun. Kami tidak punya pilihan. Nak, apakah kamu tidak akan bertanya siapa kita? Petik 2. Kulanyi mendengus jijik. Elemen cahaya terus mentransmisikan. Rambut emas dan mata emas, apakah kita perlu menebak? Adapun kamu, kamu tidak baik. Petik 2. Bab 706/706. Anak, beraninya kau mengatakan bahwa aku salah satu dari naga itu. Pemuda berambut emas itu tiba-tiba meraung. Pria tua itu menghentikannya dari bergegas sambil tersenyum. Dia tidak marah dengan nada lancang Kulanyi. Dia menatap Yun Feng dengan matanya yang bijaksana. Nak, tidak bisakah kamu menebak? Yun Feng mengerutkan kening dan terkejut dalam pikirannya. Pria pirang dengan mata emas itu bukan naga emas. Lalu apa dia? Kulanyi juga mengerutkan kening dan merenung. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan tubuhnya sedikit gemetar. Yun Feng memandang Kulanyi dengan bingung. Apa yang salah? Pemuda berambut emas itu tertawa terbahak-bahak dengan kegembiraan di matanya. Anggota keluarga Yun memiliki darah naga emas. Mereka memang sangat mampu untuk memiliki hubungan yang baik dengan para naga, terutama naga emas. Karena kamu sangat dekat dengan mereka, naga emas pasti memberitahumu sesuatu, kan? Embusan angin entah kenapa melintas di benak Yun Feng. Gelombang waktu tiba-tiba kembali ke saat dia pertama kali bertemu Ao Jin, ke saat Ao Jin membicarakan rahasia itu. Fantastical Beasts, ras yang hampir menjadi legenda di puncak piramida, benar-benar ada. Suara Ao Jin terus bergema di kepala Yun Feng. Suara pemuda berambut emas itu sampai ke telinga Yun Feng melalui lapisan kabut. Sudah saatnya kamu tahu siapa kita, manusia. Pemuda berambut emas itu tersenyum sembrono, dan lelaki tua itu juga memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Mata hitam Yun Feng berkilauan sedikit saat kilatan cahaya melintas di benaknya. Kamu adalah... Orang tua itu mengangguk dan menatap Yun Feng dengan persetujuan. Rambut emas pendek Jin berkibar tertiup angin saat dia melihat ke bawah pada penampilan Yun Feng yang berantakan dari atas. Ada sedikit persetujuan di matanya, tetapi masih ada penghinaan yang jelas dalam kata-katanya. Orang tua, mengapa aku tidak bisa melihat bagian mana dari dirinya yang perlu diperhatikan? Yun Feng sedikit mengernyit saat mendengar ini. Elemen cahaya hangat terus mengalir ke tubuhnya. Yun Feng perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut menutupi punggung tangan Kulanyi. Berhenti. Dia tidak bisa melanjutkan.
Bagian dalam tubuhnya sama dengan miliknya. Kulanyi mengatupkan bibirnya erat-erat. Dia tidak peduli apa yang dikatakan Yun Feng sama sekali. Elemen ringan di telapak tangannya masih memasuki tubuh Yun Feng tanpa henti, memperbaiki tubuh Yun Feng yang sudah rusak. Jangan bicara, bisik Kulanyi. Yun Feng mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu, ketika Kulanyi meliriknya. Matanya sehitam air, yang membuat Yun Feng benar-benar terdiam. Dia hanya bisa bersandar di lengannya dengan patuh dan merasakan kehangatan mengalir ke tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk secara bertahap meninggalkannya. Nak, kita seharusnya tidak berada di sini hari ini. Orang tua itu melirik Ah Jin. Ah Jin mendengus jijik dan menoleh ke samping. Pria tua itu terkekeh. Ah Jin memang agak ceroboh. Kami akan pergi sekarang. Orang tua itu berjalan ke Ah Jin. Ah Jin, sudah waktunya untuk pergi. Mengerti. Berhenti mengomel. Jin bergumam tidak sabar. Mata emasnya melirik Yun Feng lagi, dan dia tiba-tiba melintas di depan Yun Feng. Tubuh Kulanyi langsung menegang. Yun Feng juga tercengang. Dia terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia telah bergerak di depannya. Jin, orang tua itu berteriak dengan suara rendah. Pemuda berambut emas itu melambaikan tangannya dengan bosan, menunjukkan bahwa ada hal lain yang ingin dia katakan. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Jin memandang Kulanyi, yang tegang, dan tersenyum jijik. Aku tidak akan menyerang. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Membosankan untuk bertarung. Kata-katanya sangat merendahkan. Wajah Kulanyi tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Yun Feng tetap diam. Memang, fakta itu tepat di depan matanya. Binatang fantastis di depannya sangat kuat. Biarkan aku bertanya padamu. Di mana Anda mendapatkannya? Ah Jin melirik Bakso yang sudah pingsan dengan murung. Bakso sedang berbaring dengan tenang di pelukan Yun Feng saat ini. Bulu putihnya sudah ternoda merah. Tubuh kecilnya seperti bola bulu, tergeletak di sana dengan tenang. Kamu ingin tahu? Yun Feng tiba-tiba memasang senyum licik. Melihat itu, Ah Jin perlahan menyipitkan matanya. Nak, apakah kamu menawar denganku? Mendengar apa yang Yun Feng katakan, Kulanyi gemetar. Pada akhirnya, dia tersenyum tak berdaya di lubuk hatinya. Selain dia, siapa lagi di dunia ini yang berani menawar dengan Fantastical Beasts? Hanya Yun Feng yang memiliki keberanian. Yun Feng bahkan lebih tersenyum. Kenapa tidak? Mata emas Ah Jin berkilauan dengan cahaya berbahaya dan aura menindas perlahan menyebar. Yun Feng bersandar pada lengan Kulanyi dengan malas dan menatap Ah Jin dengan santai dengan wajahnya yang berdarah, tidak bergerak. Pada akhirnya, Ah Jin mencibir. Katakan padaku. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Apa hubunganmu dengan naga emas? Dia harus menanyakan pertanyaan ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa naga emas tidak berhubungan dengan pria ini. Jika ya, apakah Ao Jin tahu tentang keberadaan Ah Jin? Mata emas Ah Jin berkilauan sedikit. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hahaha. Setelah tertawa, mata Ah Jin penuh dengan ejekan. Kupikir kau ingin menanyakan sesuatu yang lain. Jadi, ini tentang ini. Jawabannya adalah iya dan tidak. Yun Feng sangat marah. Jawaban ini sama dengan tidak menjawab sama sekali. Apakah kamu tidak ingin tahu elemen mana yang saya miliki? Apakah kamu tidak ingin tahu tubuh asliku? Jin berkata sambil menatap Yun Feng dengan menggoda. Mata Yun Feng menjadi gelap. Jika aku ingin tahu, aku pasti harus mengandalkan kemampuanku sendiri. Jin tercengang. Kamu cukup berani. Dia melihat Bakso lagi. Katakan, dari mana kamu mendapatkannya? Sudut mulut Yun Feng perlahan meringkuk. Itu menempel pada saya. Ah Jin sangat marah ketika dia mendengar ini, tetapi Yun Feng tersenyum acuh tak acuh. Pelipis di kepala Ah Jin tiba-tiba berdenyut beberapa kali. Pada akhirnya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kamu memang tidak takut mati. Yun Feng terkekeh dan membelai tubuh Meatball dengan lembut. Jawaban ini jauh lebih baik daripada yang kamu berikan padaku. Ah Jin mendengus dan melirik Bakso dengan mata emasnya lagi. Tiba-tiba, dia menunjukkan tampilan yang sombong. Cek, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berjalan ke sisi lelaki tua itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan lembut menarik udara dengan tangannya dan retakan hitam muncul. Orang tua itu melangkah ke dalamnya. Ah Jin berdiri di depan celah dan tiba-tiba berbalik. Yun Feng, jika kamu benar-benar mampu, datanglah kepada kami.
Aku akan menunggu untuk Anda. Setelah mengatakan ini, Ah Jin tiba-tiba tertawa dan melambaikan tangannya. Kekuatan yang kuat terbang ke kejauhan dengan elemen yang jelas di dalamnya. Bab 707/707. Jin, orang tua itu meraung marah. Jin melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan melangkah ke celah. Retakan itu menelan mereka berdua dalam sekejap. Yun Feng berbaring di lengan Kulanyi dan melihat ke depan. Sebagian besar gunung di sekitar kotamu telah menjadi debu. Kekuatan macam apa itu? Kulanyi mengerutkan kening. Pertama kali mereka bertemu dengan binatang fantastis, mereka berdua sudah dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka memang keberadaan di puncak piramida. Kekuatan seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Binatang fantastis, Yun Feng bergumam. Untuk seorang summoner, ini adalah nama yang menarik, dan Yun Feng telah melihat dengan matanya sendiri dan bahkan bertarung dengannya. Dia akhirnya tahu mengapa tuannya kalah dari binatang fantastis dan mengapa binatang fantastis adalah mimpi yang tak terjangkau bagi seorang pemanggil. Mimpi yang kuat dan tak tertahankan. Yun Feng meringkuk bibirnya dan tersenyum. Ada rasa sakit yang menusuk ketika dia menggerakkan tubuhnya dengan lembut. His, Kulanyi tersentak dan tidak bisa menahan perasaan marah setelah mendengar itu. Apakah kamu ingin mati saat itu? Perpaduan 4 unsur. Jika orang tua itu tidak memasang penghalang secara diam-diam saat itu, seluruh kotamu akan berubah menjadi abu. Yun Feng mendengarkan kritik Kulanyi dengan tenang. Dia memang tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Dia hanya ingin memukul balik Jin dan tidak membiarkannya menyakiti keluarganya. Mengerti. Aku pasti akan memancing lawanku ke tempat kosong lain kali. Kulanyi menahan napas. Wanita ini mencoba membuatnya marah sampai mati. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Maksudku, Kulanyi benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Yun Feng. Apa yang harus dia lakukan dengan wanita yang membuatnya gelisah ini? Yun Feng tersenyum dan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi jika saya terjebak dalam dilema lagi, saya akan tetap melakukannya. Kulanyi mengerutkan bibirnya. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang Anda. Aku hanya bisa melihatmu dari dekat. Dia memegang Yun Feng lebih erat lagi. Yun Feng memasang senyum tak berdaya. Kita harus turun. Saya ingin tahu apakah anak Xiao Jin telah lahir. Petik 2. Kulanyi mendengus dingin dan mendarat dengan cepat dengan Yun Feng di tangannya. Ketika Yun Sheng dan Yun Jing melihat mereka berdua, mereka benar-benar tercengang. Pertarungan macam apa yang telah dia lalui untuk membuatnya terlihat begitu menyedihkan. Yun Jing menjabat tangannya dan ingin menggendong Yun Feng, tapi Kulanyi mundur sedikit. Jangan sentuh dia. Dia terluka parah. Yun Sheng dan Yun Jing tiba-tiba menjadi pucat. Yun Luoshen berlari kaget dan tidak percaya saat melihat Yun Feng. Bagaimana Yun Feng yang begitu kuat bisa terluka seperti ini? Yao Yao melintas dengan air mata biru di matanya yang besar. Yun Feng tertawa. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Apa maksudmu kau baik-baik saja? Kamu sudah seperti ini. Yun Sheng meraung saat tubuhnya bergetar hebat. Yun Jing juga sama. Wajahnya menjadi lebih muram. Ayah dan anak itu tidak diragukan lagi memikirkan kenangan yang menghancurkan hati mereka. Hari-hari gelap yang tak terhitung jumlahnya, adegan Yun Feng dipukuli sampai mati oleh Lin Meng, dan tubuhnya yang dingin dibawa pulang. Saat ingatan gelap terkikis, Yun Sheng mengepalkan tinjunya dengan erat. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Saudara laki-laki. Ayah. Yun Feng berteriak dengan sekuat tenaga. Yun Sheng dan Yun Jing mendongak dan melihat wajah pucat Yun Feng dengan senyum tipis. Aku baik-baik saja, sungguh. Lihat, aku masih hidup. Yun Sheng dan Yun Jing keduanya gemetar. Kulanyi berkata, dia akan baik-baik saja denganku di sini. Pada saat ini, tangisan bayi yang keras tiba-tiba datang. Semua orang terkejut. Pintu tiba-tiba terbuka. Tuan, Tuan muda, Nona muda. Bayinya lahir. Itu lahir. Ini lahir, Yun Sheng bergumam dengan ekspresi memutar. Ekspresi Yun Jing juga berubah. Kegembiraan dan rasa sakit muncul di wajahnya. Ketika Yun Luoshen mendengar berita itu, hatinya yang tegang, tiba-tiba menjadi rileks dan dia duduk di tanah begitu saja. Ketika Yun Feng mendengar berita itu, tubuhnya bergerak, yang menyebabkan gelombang rasa sakit lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Kulanyi dengan sedih. Yun Feng segera berkata, cepat. Cairan sumber tempering tubuh.
Kulanyi dengan cepat meraih tangannya yang lain ke kerah Yun Feng. Yun Feng tersipu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kulanyi mengangkat alisnya dan menyentuh Yun Feng. Saya mencari cairan sumber tempering tubuh. Yun Feng tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi dia hanya bisa membiarkan Kulanyi bergerak dengan wajah merah. Yang lain juga mengabaikannya karena kelahiran kehidupan kecil. Yun Feng tidak tahan lagi dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, sebuah botol kecil muncul di tangan Yun Feng. Itu di sini. Yun Feng mengertakkan gigi dan berkata. Kulanyi menyadari sesuatu. Kamu memasukkannya ke dalam wadah dimensi. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Dia mengambil botol di tangan Yun Feng dan melemparkannya ke Yun Seng. Ini adalah cairan sumber tempering tubuh. Masuk. Semua orang tercengang lagi. Yun Seng memegang botol di tangannya dengan tercengang. Cairan sumber tempering tubuh. Feng, kamu, Yun Jing menatap Yun Feng. Yun Feng tersenyum. Ini hadiahku untuk anak ini. Kakak, cepat masuk. Petik 2. Yun Seng mengepalkan botol di tangannya dengan erat dan menatap adiknya dalam-dalam dengan kegembiraan di benaknya. Feng, terima kasih. Kami keluarga. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, jawab Yun Feng. Yun Seng mengangguk dan segera masuk ke kamar. Yun Luoshen memang agak tercengang. Cairan sumber penempat tubuh, itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh banyak keluarga besar. Seberapa kuat Yun Feng? Bagaimana dia mendapatkan hal semacam itu? Paman, Feng Feng perlu disembuhkan, kata Kulanyi dengan santai. Yun Jing segera mengangguk dan melambaikan tangannya. Pembatasan spasial di sekitar telah dihapus. Yun Feng tersenyum pada ayahnya yang cemberut dan merasa kegelapan telah datang. Dia pingsan di pelukan Kulanyi. Feng, Yun Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju ketika dia melihat itu. Paman, jangan khawatir. Dia hanya pingsan. Dia hanya bertahan saat itu. Mata Kulanyi penuh dengan ketidakberdayaan dan kasih sayang. Yun Jing menatap pemuda di depannya, yang juga terluka, sangat dalam. Meski begitu, dia masih memegang Yun Feng di tangannya. Mata Yun Jing berkilauan. Aku akan menyerahkan Feng padamu, kata Yun Jing dengan suara rendah. Kulanyi tertawa. Paman, jangan khawatir. Namun, ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda. Tentang darah naga emas di tubuhmu. Yun Jing mengerutkan kening. Aku kurang lebih bisa menebak bahwa naga tidak pernah berhubungan baik dengan manusia. Jika naga tahu bahwa manusia memiliki darah naga emas di tubuhnya, saya khawatir akan ada masalah tanpa akhir. Bab 708, datang dan temukan kami. Aku akan menunggumu, 2. Tidak ada pilihan saat itu. Itulah satu-satunya cara untuk membuatmu tetap aman. Kulanyi sedikit mengernyit. Yun Jing mengangguk. Kamu adalah dermawan keluarga Yun. Jika terjadi sesuatu pada kami, itu bukan urusanmu. Tapi orang itu tidak akan hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah darahnya. Kulanyi tertawa. Yun Jing terkejut dan memikirkan pemuda tampan berambut emas saat itu. Apakah orang itu, dari naga? Kulanyi mengangguk. Meskipun dia adalah tuan muda naga, meskipun dia adalah naga emas, pria itu adalah anomali. Dia bisa dikatakan idiot. Ekspresi Yun Jing membeku. Dia sedikit terkejut dengan keberanian Kulanyi. Omong-omong, dia masih tidak tahu apa-apa tentang latar belakang pemuda ini. Kulanyi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Yun Jing. Dia mengangkat mata hitamnya sedikit. Paman, jika saya mengatakan bahwa latar belakang keluarga saya akan membawa masalah tanpa akhir bagi keluarga Yun, apakah Anda masih akan memberikannya kepada saya? Yun Jing menatap Kulanyi dengan dingin. Jika Feng menyukaimu, itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah ini. Bibir tipis Kulanyi sedikit melengkung dengan senyum di matanya. Paman, kamu benar. Jika saya tidak memiliki kemampuan ini, saya tidak pantas untuk berdiri di sampingnya. Kulanyi membawa Yun Feng pergi dan pergi ke halaman yang tenang untuk menyembuhkannya. Dia perlahan meletakkan Yun Feng di tempat tidur. Kulanyi memandangi tubuhnya yang penuh luka dan menghela nafas. Kapan kamu bisa mengubah kepribadianmu? Kulanyi dengan lembut membelai wajah Yun Feng dengan jarinya. Darah di wajahnya sudah mengering. Dia menyeka noda merah gelap dengan sedikit kekuatan. Kulanyi tersenyum tak berdaya. Dia melirik liontin giok di leher Yun Feng dan perlahan mengeluarkannya. Kulanyi mengamatinya dengan cermat. Banyak energi dalam Array of Life telah hilang, Kulanyi perlahan memutar liontin giok itu.
Di bagian belakang liontin batu giok hitam murni, ada kerangka naga yang sangat ganas. Kerangka besar itu terkondensasi pada liontin batu giok, yang menunjukkan bahwa orang yang mengukirnya sangat terampil. Meskipun naga itu berkali-kali lebih kecil dari yang asli, itu tidak terlihat kurang ganas. Kulanyi mengerutkan kening dan membelai naga kerangka itu dengan jari-jarinya, dengan kebingungan yang mendalam di matanya. Xiao Feng. Panggilan cemas datang. Tubuh kecil Yao Yao berlari masuk dan bergegas ke tempat tidur Yun Feng. Dia menatap Yun Feng dengan cemas dengan matanya yang besar, sedikit bingung. Kulanyi menyentuh kepala Yao Yao dengan tangannya yang besar, memintanya untuk tenang. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Yao Yao menggigit bibirnya. Ini adalah pertama kalinya wajah kecilnya yang dingin dan tanpa ekspresi menunjukkan kekhawatiran seperti itu. Kulanyi tersenyum dan menatap Bakso, yang masih tak sadarkan diri di pelukan Yun Feng. Dia mengambil tubuh lembut Bakso dengan satu tangan dan melemparkannya ke Yao Yao. Yao Yao dengan cepat menangkapnya dengan panik. Keluar dulu. Aku harus mengobati lukanya. Lebih baik tidak melihat anak-anak. Yao Yao tidak mengerti. Dia melihat Bakso, yang pingsan di tangannya, dan menatap Yun Feng dalam-dalam sebelum dia berbalik dan berjalan keluar. Yun Qingchen akhirnya lahir. Saat dia menangis, cairan sumber tempering tubuh meleleh ke dalam tubuh kecilnya. Anak ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Setelah melahirkan, Mu Xiaojin pingsan karena kelemahan ekstrim, yang mengejutkan Yun Sheng. Pada saat ini, Yun Feng sedang memulihkan diri di halaman tenang keluarga Yun. Dengan Kulanyi yang merawatnya, dia pasti baik-baik saja. Yun Sheng tinggal bersama Mu Xiaojin dan tidak berani memberitahunya tentang situasi Yun Feng, takut dia akan bergegas tanpa mempedulikan tubuhnya. Yun Sheng hanya mengatakan bahwa Yun Feng memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan hanya akan pergi untuk sementara waktu. Secara alami, tidak ada yang diizinkan untuk mendekati halaman Yun Feng. Kulanyi belum keluar sejak dia masuk. Meskipun Yun Jing dan Yun Sheng telah mengkhawatirkan kondisi Yun Feng, mereka tidak berani masuk dengan gegabah. Mereka hanya bisa menunggu Yun Feng pulih. Semua orang di kotamu ingat bahwa pada hari Yun Qingchen lahir, ada gempa bumi yang tidak dapat dijelaskan di kotamu dan sesuatu yang aneh terjadi di langit. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, semua orang mengatakan bahwa anak yang lahir dari keluarga Yun adalah sosok yang mengesankan. Setelah mengetahui bahwa Yun Qingchen lahir, keluargamu tidak tenang lagi. Orang-orang dari seluruh dunia membanjiri kotamu. Banyak orang dari 4 kerajaan, Mercenary Union, dan keluarga besar dan kecil di benua Feng Yun pergi ke keluargamu setiap hari dan memberi mereka hadiah ucapan selamat. Yun Sheng dan Yun Jing menerima orang-orang ini dengan susah payah setiap hari. Semua orang tahu betul siapa yang harus mereka beri selamat. Banyak orang datang ke kotamu dengan harapan melihat Yun Feng, dan banyak orang meninggalkan kotamu dengan kekecewaan. Sungguh memalukan bahwa Yun Feng tidak melihat mereka. Yun Sheng dan Yun Jing benar-benar kelelahan secara mental dan fisik ketika mereka berurusan dengan orang-orang ini setiap hari. Mereka tidak sabar untuk menamparkan orang-orang tak diundang ini. Yun Luoshen telah tinggal bersama Mu Xiaojin sebagai pelayan selama masa sibuk ini. Dia menghadapi adik iparnya setiap hari dan mendengarkan dia bergumam, "Di mana Xiao Feng? Kenapa dia belum kembali? Aku masih belum melihat Qingchen." Yun Luoshen menghela nafas untuk kesekian kalinya. Dia menatap bocah lelaki yang sedang tidur nyenyak di pelukan Mu Xiaojin dan tahu bahwa anak ini pasti akan menjadi hebat di masa depan. Memikirkan penampilan berdarah Yun Feng hari itu, Yun Luoshen tidak bisa tidak khawatir. Sudah lama sekali. Bagaimana dia? Zhao Yan dan Wang Ming datang jauh-jauh ke sini. Begitu mereka bertanya tentang Yun Feng, mereka melihat ekspresi muram Yun Jing. Keduanya tidak bisa membantu tetapi merasa gugup dalam pikiran mereka. Tim Mercenary Maple Merah dan keluarga Yun sudah sangat dekat. Yun Jing tentu tidak akan menyembunyikannya dari mereka. Dia memberitahu mereka tentang situasi Yun Feng secara kasar. Zhao Yan segera berbalik dan bergegas. Ketika dia mendengar bahwa Yun Feng terluka, hatinya benar-benar tergerak. Namun, dia dihentikan di luar oleh seorang gadis kecil yang cantik. Ketika Zhao Yan bergegas ke sana, dia hanya melihat Yao Yao berdiri di luar tanpa ekspresi. Zhao Yan tidak mengambil langkah maju lagi, karena dia melihat permusuhan pada anak itu, permusuhan yang mendalam.
Yun Jing hanya bisa menghela nafas saat melihat penampilan Yao Yao. Semua orang di keluarga Yun tahu bahwa gadis kecil ini memiliki latar belakang yang luar biasa, terutama Yun Luoshen, yang melihat transformasi Yao Yao. Dia menepuk bahu Zhao Yan dan mendesah pelan. Feng berada di bawah pengawasan Kulanyi. Dia baik-baik saja. Zhao Yan tiba-tiba teringat bahwa Kulanyi juga ada di sini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Dengan dia di sini, Yun Feng pasti akan baik-baik saja. Wang Ming juga menghela nafas lega. Sangat bagus bahwa nona saya baik-baik saja. Kalau tidak, anak-anak dari tim mercenari Maple Merah itu mungkin akan membalikkan dunia. Bab 709, datang dan temukan kami. Aku akan menunggumu. 3. Jangan beritahu siapapun tentang situasi Feng, untuk berjaga-jaga. Jangan khawatir, Guru. Aku akan tutup mulut. Yun Jing mengangguk dan beberapa dari mereka berjalan kembali. Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk. Tuan, kami punya tamu lain. Yun Jing sedikit mengernyit. Yun Seng sudah pergi untuk menemani Mu Xiaojin, jadi Yun Jing hanya bisa menerima mereka. Yun Jing berbalik dan berjalan ke aula depan. Ketika dia berjalan ke aula depan, dia melihat sosok tinggi berdiri di sana. Yun Jing sedikit terkejut. Orang itu berbalik dan tersenyum pada Yun Jing. Paman, sudah lama sekali. Yun Jing menatap pemuda dewasa di depannya dan mengangguk. Pemuda itu terkekeh. Aku di sini untuk memberi selamat pada paman kali ini. Yun Jing mengangguk. Dia tahu bahwa ini bukan alasan mengapa pemuda itu datang. Feng, sayangnya keluar. Pria muda itu terkekeh dengan sedikit ketidakberdayaan dalam senyumnya. Betulkah? Sepertinya kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Yun Jing tidak tahu harus berkata apa. Murong Yuntian ini memiliki pertunangan dengan Yun Feng saat itu. Jika keluarga Murong tidak mengambil inisiatif untuk membatalkannya saat itu, Feng harus bersamanya sekarang. Namun, masa lalu melintas di benak Yun Jing. Kepolosan di wajah Murong Yuntian tersapu bersih. Dia sudah tumbuh menjadi bakat generasinya. Yun Jing tahu bagaimana perasaannya tentang putrinya. Setelah bertahun-tahun, dia masih memiliki perasaan untuk Yun Feng dan juga memiliki kontak dengan keluarga Yun. Murong Yuntian tersenyum dengan sedikit kelegaan di wajahnya yang tampan. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Saya akan menikah. Yun Jing terkejut dan merasa sedikit lega di benaknya. Gadis keluarga mana yang akan kamu nikahi? Murong Yuntian menurunkan matanya. Helian Fu dari keluarga Helian. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Tubuh Yun Feng yang terluka parah telah terbaring di tempat tidur. Dia tidak bergerak sama sekali hari ini, kecuali bantuan Kulanyi. Yun Feng sudah sadar kembali, tapi tubuh dan kesadarannya tidak bisa mengikuti. Dia tahu bahwa Kulanyi merawatnya setiap hari, dan dia tahu bahwa penjahat ini tidak melepaskan kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Yun Feng sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya ingin menyelesaikan skor setelah tubuhnya bisa bergerak. Setelah sadar kembali, Yun Feng segera berkomunikasi dengan pikirannya dan memanggil binatang sihir yang dikontrak di sisi lain, Lan Yi. Menguasai. Suara terkejut Lan Yi datang. Yun Feng tidak pernah memanggil binatang ajaib yang dikontraknya, jadi Lan Yi dan api kecil tidak berani menghubunginya. Sudah hampir 2 bulan sejak Yun Feng kembali ke benua timur. Sudah lama sejak terakhir kali dia menghubungi 2 binatang ajaib ini, jadi Lan Yi secara alami senang. Lan Yi, bagaimana kabarnya di benua barat? Guru, jangan khawatir. Saudara Fire dan saya di sini. Tidak ada yang berani menyentuh keluarga Yun. Posisinya sebagai keluarga peringkat ketiga terus-menerus dikonsolidasikan. Keluarga Si dan keluarga Li punya beberapa trik, tapi itu tidak ada artinya. Nada bicara Lan Yi agak dingin. Tampaknya keluarga Si dan keluarga Li telah menyerang keluarga Yun. Hanya saja telur mereka menabrak batu. Mereka pasti tidak akan mengira bahwa Lan Yi dan Little Fire akan ada di sana. Bagaimana dengan Qing Qing? Yun Feng tidak melupakan muridnya. Qing Qing baik-baik saja. Dia sudah mengontrak Flower Eagle Master yang kamu tinggalkan untuknya. Yun Feng cukup puas dalam pikirannya. Lan Yi, biarkan aku bertanya padamu. Suara Yun Feng terdengar agak dalam. Ya Tuan, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Fantastical Beasts? Tawa tak berdaya Lan Yi terdengar. Tuan, saya tidak tahu apa-apa tentang binatang fantastis. Aku bahkan belum pernah melihatnya.
Sebagian besar binatang ajaib skeptis tentang keberadaan binatang fantastis. Tidak ada yang pernah melihatnya. Aku telah melihatnya. Suara acuh tak acuh Yun Feng terdengar. Lan Yi tiba-tiba berhenti bicara. Yun Feng terus mengirim pemikiran. Binatang fantastis yang pernah kulihat adalah elemen angin. Elemen angin. Suara sangat terkejut Lan Yi datang. Yun Feng mengangguk. Namanya Jin. Apakah kamu mengenalnya? Bagaimana saya bisa tahu? Bahkan binatang ajaib tidak tahu banyak tentang binatang ajaib, tetapi guru telah melihat mereka, yang membuktikan bahwa mereka benar-benar ada. Binatang fantastis sangat tertutup sehingga bahkan binatang ajaib tidak tahu banyak tentang mereka, Yun Feng bergumam. Dia berpikir bahwa Lan Yi, yang memiliki garis keturunan unik seperti Griffin, akan tahu siapa Ah Jin. Tampaknya hal-hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, dia memutuskan hubungannya dengan Lan Yi. Yun Feng jatuh ke pikiran lain. Lan Yi, yang berada jauh di benua barat, telah berdiri di sana dengan cemberut setelah komunikasi telepati dengan Yun Feng berakhir. Apa yang salah? Api kecil berjalan mendekat. Ekspresi anak kecil itu sangat buruk. Little Fire terlihat seperti ini akhir-akhir ini. Temperamen buruknya semakin meledak. Binatang fantastis muncul di benua timur dan bertemu guru. Apa? Mata hitam api kecil melebar. Lan Yi mengerutkan kening. Saudara api, mengapa orang-orang itu keluar? Api kecil menggertakkan gigi tajam di mulutnya. Itu tidak bisa menjadi sesuatu yang baik, benua timur. Kakak api, apakah kamu tahu nama Jin? Little Fire tercengang dan menggelengkan kepalanya. Lan Yi menghela nafas dengan lembut dan api kecil juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua hanya berdiri diam di sana dengan tatapan muram. Tiba-tiba, Lan Yi memikirkan sesuatu dan berkata perlahan, Tuan pasti akan mengejar mereka. Little Fire mengangkat sudut mulutnya dan memamerkan giginya yang tajam. Menurutmu siapa tuan kita? Jika dia tidak mengejar mereka, dia tidak akan menjadi tuan kita. Lan Yi tersenyum tak berdaya. Tato biru di sisi pipinya berkilauan. Ya memang. Api kecil dengan malas meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menatap ke langit. Ini lebih menarik, bukan? Yun Qingchen sudah diberi makan oleh cairan sumber tempering tubuh ketika dia lahir. Cairan sumber tempering tubuh diam-diam mengubah kehidupan baru ini. Mu Xiaojin dan Yun Seng sama-sama penyihir. Jalur masa depan Yun Qingchen pasti akan menjadi jalur sihir. Keluarga Yun memiliki harapan besar untuk anak yang baru lahir ini. Chen Chen, di kamar Mu Xiaojin baru saja melahirkan dan masih harus memulihkan diri. Dia menggendong putranya di lengannya dan matanya yang besar perlahan melengkung karena senyuman. Dia dengan lembut memainkan harta karun di tangannya dengan jari-jarinya. Bayi dalam bedong itu menatap ibunya dengan mata hitamnya yang cerah. Meskipun wajah kecilnya masih muda, dia cukup imut dan mewarisi gen penampilan luar biasa dari keluarga Yun. Bab 710, yang penting adalah apa yang dapat saya lakukan untuk Anda. 1. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Mu Xiaojin mendongak dan melihat suaminya yang tampan dan tinggi berjalan masuk. Yun Seng menutup pintu dengan hati-hati dan dengan cepat berjalan ke tempat tidur Mu Xiaojin. Dia menutupinya dengan selimut, takut dia akan masuk angin. Dia memandang wanita dan anak, yang paling penting baginya dalam hidupnya, dengan kelembutan di matanya dan hatinya penuh kebahagiaan. Xiao Feng belum kembali. Mu Xiaojin menggendong putranya dan mengayunkannya. Lengannya agak sakit. Yun Seng dengan cepat mengambil Yun Qingchen dan meletakkannya di pelukannya. Belum. Yun Feng masih dalam pemulihan, tetapi setelah periode pemulihan ini, dia pulih dengan sangat cepat. Dengan bantuan Kulanyi, dia akan segera pulih. Memikirkan hal ini, Yun Seng mau tidak mau merasa jauh lebih bersyukur. Itu akan makan waktu berapa lama? Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat Chen Chen. Mu Xiaojin menghela nafas. Yun Seng terkekeh, mengetahui apa yang dipikirkan Mu Xiaojin. Dia harus segera datang. Setelah menghiburnya, Mu Xiaojin akhirnya tersenyum. Mereka berdua memanggil putra mereka dan mendengarkan suaranya yang samar. Anak itu menikmati dirinya sendiri dan anggota tubuhnya masih bergerak. Yun Seng menarik kembali kaki putranya dan berkata lagi, Murong Yuntian datang. Mu Xiaojin tercengang. Dia di sini untuk Xiao Feng. Dia tidak membiarkannya pergi. Yun Seng sedikit mengernyit dan mengguncang putranya. Dia mengatakan sesuatu yang lain kali ini. Dia akan menikah. Telah menikah.
Mu Xiaojin sedikit terkejut. Dia tidak tahu tentang hubungan antara Murong Yuntian dan Yun Feng sampai kemudian dan dia juga merasa bahwa nasibnya benar-benar aneh. Murong Yuntian juga pria yang cukup baik. Sepertinya dia telah meletakkan perasaannya pada Xiao Feng karena dia akan menikah. Yun Seng mengangguk dan menatap Mu Xiaojin dengan mata hitamnya. Dia akan menikah dengan Helian Fu. Mu Xiaojin tercengang. Helian Fu. Bukankah itu? Helian Fu, orang yang ingin diberikan Lady Helian kepada Yun Seng ketika dia datang ke keluarga Yun, entah bagaimana telah menjadi orang yang akan dinikahi oleh Murong Yuntian. Ada banyak tikungan dan belokan. Saat itu, keluarga Helian berencana memberikan Helian Fu kepadaku, tetapi Feng menghentikan mereka. Tentu saja, aku juga tidak bisa memilikinya. Namun, mengapa dia menjadi tunangan Murong Yuntian setelah periode waktu ini? Di antara, Mu Xiaojin berpikir sejenak dan kejutan melintas di matanya. Apakah dia mengambil inisiatif? Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Yun Seng mengerutkan kening lagi dan setuju dengan Mu Xiaojin. Jika Murong Yuntian melakukan ini dengan sengaja, niatnya sudah jelas. Mu Xiaojin terdiam. Murong Yuntian adalah seorang pria yang tahu bahwa dia adalah orang yang lewat. Jika dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menikahi Helian Fu, dia akan menghalangi masalah besar bagi keluarga Yun. Untuk siapa lagi dia bisa melakukan ini jika bukan Yun Feng? Ayah juga menguji pikiran Murong Yuntian. Dia mengatakan bahwa itu sama sekali bukan masalahnya, tetapi kami tentu tahu kebenarannya di dalam pikiran kami. Nada bicara Yun Seng cukup rendah. Orang-orang yang ditemui Feng semuanya adalah orang-orang yang sangat baik. Mu Xiaojin mengangguk dan menatap Yun Qingchen dalam pelukan Yun Seng. Mata hitamnya begitu cerah dan jernih. Mereka sangat mirip dengan Yun Seng, tetapi cahaya di dalamnya juga sangat mirip dengan Yun Feng. Mu Xiaojin dengan lembut membelai wajah Yun Qingchen dengan jarinya, dan si kecil terkikik. Sebenarnya, Xiao Feng tidak membutuhkannya untuk melakukan itu. Murong Yuntian berpikir bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Xiao Feng. Yun Seng mengerutkan bibirnya dan hanya bisa menghela nafas perlahan. Keluarga Helian tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun Murong Yuntian memiliki status dan pencapaian yang baik saat ini, keluarga Yun seharusnya lebih menarik. Apakah wanita itu akan datang ke sini lagi? Mu Xiaojin menggigit bibirnya dan bertanya. Mata Yun Seng menjadi gelap saat melihat itu. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan mencium sudut mulut Mu Xiaojin. Suamimu hanya akan mencintaimu dalam hidupnya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mu Xiaojin tersipu. Dia melingkarkan lengannya di leher Yun Seng dan menariknya mendekat, dengan senyum di wajahnya. Jika ada yang menginginkanmu, datang saja. Aku tidak akan menyerah padamu. Yun Seng terkekeh dan perlahan menempelkan bibir tipisnya ke bibir hangat Mu Xiaojin. Sebelum mereka bisa berpelukan, anak kecil di lengannya telah menangis tanpa memberinya wajah apapun. Yun Seng dan Mu Xiaojin saling memandang tanpa daya dan tersenyum. Mu Xiaojin segera menggendong putranya dan terus menghiburnya. Yun Seng mendengarkan tangisan Yun Qingchen dan suara lembut menghibur Mu Xiaojin di sampingnya. Kelembutan di lubuk hatinya T. Bisakah kebahagiaan seperti itu bertahan seumur hidup? 1 bulan lagi berlalu. 3 bulan telah berlalu sejak Yun Qingchen lahir. Dia penuh energi dan anak yang sangat berisik. Tubuh Mu Xiaojin telah pulih dengan baik selama periode waktu ini. Yun Seng takut dia akan bekerja terlalu keras, jadi dia mengurus semua yang ada di keluargamu. Yun Jing tentu saja tidak pergi dan terus tinggal di kotamu. Setelah Murong Yuntian mengunjungi hari itu, dia datang lagi setelah sebulan. Kali ini, orang lain datang bersamanya. Tentu saja, itu Helian Fu, yang tiba-tiba dipanggil tunangan, dan Lady Helian, yang tidak terlihat baik. Ketika mereka bertiga datang berkunjung, luka Yun Feng juga pulih secara bertahap. Tubuhnya sudah baik-baik saja dan dia sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Namun, dia masih agak lemah. Kulanyi tentu saja kehilangan hak istimewa untuk memanfaatkannya setiap hari, yang membuatnya cukup tertekan. Bakso masih tertidur, yang membuat Yun Feng sedikit khawatir. Bakso tidak bangun tidak peduli apa yang dia lakukan. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gelisah. Orang tua itu melakukan sesuatu pada Bakso saat itu. Bakso tidak dalam bahaya. Itu hanya jatuh ke dalam tidur nyenyak. Yun Feng tidak bisa membangunkannya tidak peduli apa.
Dia hanya bisa memasukkan bakso ke dalam wadah penyimpanan tanpa daya. Yun Feng tidak tahu berapa lama dia akan tertidur, tetapi dia harus menemukan cara untuk membangunkannya. Kulanyi menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Yun Feng setiap hari. Ketika Yun Feng berangsur-angsur pulih, Yao Yao juga datang untuk menemaninya. Kulanyi melaporkan kondisi Yun Feng kepada Yun Jing dan Yun Seng setiap hari, agar mereka berdua tidak khawatir. Meskipun Yun Seng tidak suka Kulanyi tinggal bersama Yun Feng sepanjang hari, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menerima situasi saat ini. Pada saat ini, Yun Feng sedang duduk bersila di tempat tidur. Yao Yao telah duduk diam di sampingnya, menatap Yun Feng dengan mata biru besarnya tanpa berkedip, seolah-olah dia takut dia akan menghilang. Yun Feng merasakan pemulihan kekuatan mentalnya di tubuhnya. Meskipun dia hanya pulih sepertiga, itu sudah cukup. Dia telah memikirkan keponakannya yang baru lahir di benaknya. Sebagai bibinya, dia bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bab 711, yang penting adalah apa yang dapat saya lakukan untuk Anda, 2. Memikirkan hal ini, Yun Feng terkekeh. Begitu dia membuka matanya, dia melihat mata besar Yao Yao. Yun Feng tersenyum dan membelai kepala Yao Yao. Mungkin karena elemen airnya menetaskannya, anak ini memiliki perasaan keterikatan khusus padanya. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tulangnya membuat suara renyah. Tubuhnya yang menyedihkan saat itu sudah pulih sepenuhnya. Kemampuan penyembuhan elemen cahaya benar-benar mengesankan. Merasa seperti tubuhnya dilahirkan kembali, Yun Feng merasa bahwa gen dari tubuh ini tampaknya telah dimodifikasi sampai batas tertentu lagi, seolah-olah dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Membuka pintu, sinar matahari yang menyilaukan masuk. Yun Feng berjalan keluar bersama Yao Yao, ingin melihat keponakannya yang baru lahir, Yun Qingchen, dengan sepenuh hati. Yun Feng tidak tahu tentang Murong Yuntian dan keluarga Helian, dia juga tidak tahu bahwa orang-orang ini telah datang ke keluarga Yun. Dia juga tidak tahu bahwa orang-orang ini telah berada di keluarga Yun selama beberapa hari. Mu Xiaojin dengan murah hati menyiapkan kamar untuk Helian King dan putrinya. Semua orang bisa melihat bahwa Helian King dan putrinya tampak sangat pucat. Meskipun dia adalah tunangannya, Murong Yuntian sama sekali tidak berinteraksi dengan Helian Fu. Tidak ada yang tahu apakah mereka datang bersama. Murong Yuntian berbicara dengan Yun Seng dan Yun Jing bersama-sama dan menggoda Yun Qingchen dari waktu ke waktu. Yun Qingchen memiliki kesan yang baik tentang pemuda asing ini dan tidak menolak keintiman Murong Yuntian. Yun Seng bercanda tentang apakah dia harus membiarkan Yun Qingchen mengakui dia sebagai ayah baptis Yun Qingchen. Murong Yuntian setua Yun Seng, jadi dia tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar itu. Dia hanya menatap Yun Qingchen dengan lembut dan mata hitam jernih itu untuk waktu yang lama. Ibu dan anak perempuan Helian mengatakan mereka di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Yun, tetapi mereka tidak pergi. Jelas bahwa mereka masih belum menyerah pada keluarga Yun. Helian Fu mencoba segalanya untuk membuat Murong Yuntian menyerah untuk menikah dengan Helian Fu, tetapi Murong Yuntian tidak. Helian Fu hampir terpaksa kehilangan ketenangannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Helian Fu juga sangat marah. Orang yang disukainya adalah Yun Seng, tapi entah kenapa, Murong Yuntian tiba-tiba melompat keluar dan ingin menikahinya. 3 orang di keluargamu membuat suasana agak canggung. Yun Feng tidak tahu semua ini. Ketika dia berjalan keluar dari halaman, dia tidak bertemu siapapun. Dia mengangkat Yao Yao dan menuju kamar Mu Xiaojin. Ketika dia tiba di luar pintu Mu Xiaojin, suara lembut Mu Xiaojin datang. Chen Chen sangat menyukaimu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Tidak apa-apa. Aku juga menyukai anak ini. Yun Feng terkejut. Suara ini tidak asing dan familiar. Itu adalah suara Murong Yuntian. Dia ada di sini. Yun Feng menurunkan Yao Yao dan perlahan membuka pintu. Mu Xiaojin, yang membujuk putranya, mendongak dan melihat bahwa itu adalah Yun Feng. Dia segera bergegas dengan anaknya. Xiao Feng, kamu kembali. Yun Feng menatap Mu Xiaojin dan tersenyum hangat. Dia menatap anak kecil di pelukannya. Mata hitamnya yang cerah menatapnya tanpa berkedip, seolah-olah dia tidak takut pada orang asing sama sekali. Tubuh Murong Yuntian langsung menegang. Kemudian, dia perlahan berdiri dari meja dan mengangguk pada Yun Feng. Kamu kembali. Maaf telah mengganggumu. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M.
Meskipun Mu Xiaojin memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Yun Feng, dia tiba-tiba merasa bahwa suasananya sangat canggung. Mungkin karena wajah kaku dan canggung Murong Yuntian, atau mungkin karena suasana yang tiba-tiba membeku. Yun Feng sedikit mengernyit dan juga merasa ada sesuatu yang salah, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Masuk dulu. Di luar dingin. Yun Feng mendorong Mu Xiaojin ke dalam ruangan. Murong Yuntian menatap Yun Feng dengan matanya dan tidak pernah berhenti menatapnya sejak dia masuk. Mu Xiaojin tidak tahu harus berkata apa. Yun Qingchen, yang ada di pelukannya, tiba-tiba bergerak pada saat ini. Kedua tangan kecilnya yang gemuk terulur putus asa dan melambai ke arah Yun Feng. Mu Xiaojin tersenyum ketika dia melihat itu. Xiao Feng, Chen Chen ingin kamu memeluknya. Yun Feng tercengang. Dia menatap mata hitam indah Yun Qingchen, yang sepertinya memiliki sedikit keinginan. Tangan kecilnya yang cantik dan gemuk juga melambai dengan putus asa. Yun Feng tidak langsung memeluknya, tapi Yun Qingchen tampak sedikit cemas. Dia mengerutkan bibirnya dan tampak seperti akan menangis. Mu Xiaojin segera meletakkan benda kecil dari lengannya ke dalam pelukan Yun Feng setelah melihat itu. Yun Feng juga memegangnya dengan cepat. Tubuh bayi itu terlalu lunak. Yun Feng sedikit panik, takut dia tidak akan bisa menahannya dan itu akan jatuh ke tanah. Jejak rasa malu tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Melihat itu, jejak kelembutan muncul di mata Murong Yuntian. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kalian bicara dulu. Aku akan kembali sebentar lagi. Mu Xiaojin pergi dengan tergesa-gesa setelah mengatakan itu. Suasana saat itu terlalu aneh. Mu Xiaojin sedikit tertekan dan hanya bisa bergegas keluar. Yun Feng tidak peduli dengan apa yang dikatakan Mu Xiaojin karena Yun Qingchen. Yun Qingchen terus bergerak dalam pelukannya. Tangan Yun Feng agak bingung dan dia tidak tahu di mana harus menahannya. Pegang punggungnya dan bagian belakang kepalanya. Sebuah suara datang seperti angin hangat. Kemudian, tangan yang indah dan ramping mengulurkan tangan dan membantu Yun Feng menyesuaikan posturnya, memegang Yun Qingchen dengan kuat di lengannya. Yun Qingchen menatap Yun Feng sambil tersenyum. Tubuh kecilnya masih tidak patuh dan mata hitamnya penuh dengan senyuman. Dia tidak tahu siapa dia, tetapi dia merasa sangat dekat dengannya saat mereka bertemu. Kamu cukup berpengalaman. Yun Feng tidak bisa menahan senyum kecut. Dia memeluk Yun Qingchen dengan erat untuk mencegahnya jatuh lagi. Aku sudah berlatih selama berhari-hari. Murong Yuntian berjalan kembali ke meja dan duduk. Dia menatap Yun Feng dengan makna yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Benar, kenapa kamu di sini? Apakah Anda di sini untuk merayakannya? Yun Feng mengangkat kepalanya dan melihat sekilas perubahan Murong Yuntian. Dia telah berubah. Setelah beberapa tahun ini, dia tidak memiliki kemarahan dan dorongan yang dia miliki ketika dia masih muda lagi. Wajahnya cerah dan tampan seperti sebelumnya, tetapi ada aura tenang di dalamnya. Kekuatannya juga meningkat lebih jauh. Dia harus memiliki prestasi yang cukup tinggi. Murong Yuntian mengangguk. Itu hanya salah satu alasannya. Yun Qingchen di lengannya bergerak gelisah lagi. Yun Feng dengan cepat menundukkan kepalanya dan membujuknya dengan lembut. Mereka berdua tidak berbicara lagi setelah itu. Suhu di dalam ruangan terasa hangat. Tawa bayi dan suara malu gadis itu datang dari waktu ke waktu. Murong Yuntian hanya menonton dengan tenang. Seiring waktu berlalu detik demi detik, dia sepertinya telah berubah menjadi patung yang duduk di sana. Dia terus menatap gadis di seberangnya dengan matanya dan melihat ekspresinya yang langka, mengingatnya jauh di dalam benaknya sedikit demi sedikit. Bab 712, yang penting adalah apa yang dapat saya lakukan untuk Anda tiga. Aku bertanya-tanya kemana kamu pergi. Jadi, kamu datang ke sini. Suara dingin datang dari pintu. Yun Feng mendongak dan melihat sosok tinggi berjalan masuk. Dia tidak bisa melihat ekspresinya di bawah cahaya. Murong Yuntian berdiri dan mengangguk pada orang yang masuk. Pria yang masuk mengangguk pada Murong Yuntian dengan sopan dan berjalan ke Yun Feng, menciptakan embusan angin. Kemudian, dia duduk di sebelahnya. Meskipun tidak ada yang terlihat di wajah tampan Kulanyi, ada ketidaksenangan yang jelas di matanya. Murong Yuntian duduk dan tidak mengatakan apa-apa. Atmosfer jatuh ke keadaan halus lagi. Ketidaknyamanan yang dia rasakan saat itu melonjak ke seluruh tubuhnya lagi. Yun Feng menggerakkan tubuhnya. Yun Qingchen dalam pelukannya menatap Kulanyi dengan mata besarnya, bertanya-tanya siapa dia. Apakah kamu merasa lebih baik?
Tanya Kulanyi dengan suara rendah. Yun Feng mengangguk. Lebih atau kurang, aku baik-baik saja sekarang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Murong Yuntian. Murong Yuntian tidak berharap Yun Feng melihatnya. Fitur wajahnya agak kaku. Kau bilang itu salah satu alasannya. Apa yang lainnya? Mereka melanjutkan apa yang mereka bicarakan saat itu. Murong Yuntian tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Kulanyi perlahan mengambil sehelai rambut hitam Yun Feng dengan jarinya dan mengikatnya di sekitarnya. Dia kemudian melihat rambut hitam yang jatuh dari jarinya. Kedua, ini untuk tunangannya. Rahang Murong Yuntian menegang. Yun Feng tercengang. Tunangan, Anda akan menikah. Itu adalah pertanyaan sederhana tanpa perasaan apapun. Murong Yuntian mengangguk. Ya, aku akan menikah. Siapa pengantinnya? Tanya Yun Feng. Murong Yuntian tersedak. Kulanyi tertawa. Kamu tidak asing dengan pengantin ini, Helian Fu. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Helian Fu, bukankah keluarga Helian mencoba yang terbaik untuk memberikannya kepada saudara laki-lakinya? Bagaimana dia bisa menjadi tunangan Murong Yuntian? Ah, dua wanita bermasalah itu juga datang ke keluarga Yun. Mereka sudah di sini selama beberapa hari, kata Kulanyi dengan santai sambil menatap Murong Yuntian. Kenapa kamu tidak menikah di sini? Yun Feng menyenggol Kulanyi dengan lengannya. Kulanyi mengangkat alisnya. Murong Yuntian terkekeh. Kamu benar, sudah waktunya untuk pernikahan. Petik 2. Tunggu, apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda terlibat dengan keluarga Helian? Nada bicara Yun Feng agak dingin. Dia tahu betul keluarga macam apa keluarga Helian itu. Mereka seperti parasit. Siapapun yang memprovokasi mereka akan ditelan oleh keluarga ini di masa depan. Murong Yuntian selalu berada di benua timur. Bagaimana dia tidak tahu seperti apa keluarga Helian? Mengapa dia harus melompat ke dalam lubang api ini? Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat Yun Qingchen dalam pelukan Yun Feng. Keduanya saling memandang dengan mata indah mereka, yang memancarkan percikan api. Murong Yuntian tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia berdiri. Aku akan pergi dulu. Tanpa berkata apa-apa, dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Pertanyaan Yun Feng masih ada. Dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Yun Feng mengerutkan kening. Murong Yuntian, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Haruskah saya senang bahwa Anda memiliki pikiran satu arah? Sepasang lengan dengan lembut melingkari tubuh Yun Feng. Kulanyi memegang Yun Feng di tangannya. Tubuh Yun Qingchen bergerak. Yun Feng dengan cepat memeluk gadis kecil itu lebih erat. Apa katamu? Yun Feng balas menatapnya dengan curiga. Ketidakberdayaan melintas di mata Kulanyi. Tidak ada, tidak ada. Malam itu, langit di atas keluargamu cerah dan hanya ada sedikit bintang. Beberapa tamu penting masih ada di sini. Yun Feng tidak muncul di depan semua orang, tetapi anggota keluargamu tahu bahwa Yun Feng telah kembali. Namun, ibu dan anak dari keluarga Helian jelas tidak tahu, karena mereka berdua mengunci diri di kamar sepanjang hari dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Murong Yuntian duduk di bangku batu di halaman yang diatur oleh keluargamu dan menatap bintang-bintang terang di langit. Sisi wajahnya ditutupi dengan lapisan cahaya kabur dan embusan angin bertiup. Murong Yuntian menatap gadis yang muncul di sebelahnya dengan senyum di sudut mulutnya. Kamu harus tahu seperti apa keluarga Helian. Jika Anda mengalami kesulitan, saya akan membantu. Yun Feng duduk di samping. Kesepakatan antara keluarga Yun dan keluarga Murong hanyalah pertunangan verbal. Yun Feng memiliki niat yang sama ketika keluarga Murong membatalkan pertunangan saat itu. Dia tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Murong Yuntian. Bagaimanapun, Murong Yuntian dan keluarga Murong tidak sama. Jika keluarga Murong membutuhkan bantuan, Yun Feng akan menawarkannya demi Murong Yuntian. Murong Yuntian tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng mengerutkan kening. Murong Yuntian, apakah kamu harus terlibat dalam hal ini? Murong Yuntian tersenyum lagi dan perlahan mengangkat matanya. Yun Feng, aku sendiri yang melamar pernikahan ini. Secara pribadi, apa maksudmu? Yun Feng sangat terkejut ketika dia mendengar ini. Apakah Murong Yuntian menyukai Helian Fu? Apakah itu sebabnya dia harus melamar pernikahan ini secara langsung? Memikirkan hari dia bertemu Helian Fu, Yun Feng mengerutkan kening lagi. Dia menyukai wanita seperti itu. Itu benar-benar. Jika kamu sendiri yang mengungkitnya,
itu bukan tempatku untuk mengatakan apapun. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan skeptis tentang selera Murong Yuntian. Helian dan putrinya belum menyerah pada keluarga Yun. Anda dapat menerima ini. Petik 2. Murong Yuntian tercengang. Dia tahu bahwa Yun Feng salah memahami sesuatu. Dia tersenyum kecut dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah mereka menyerah atau tidak, Helian Fu harus menikah denganku. Yun Feng mengangguk. Jika kamu bersikeras, maka, aku berharap kamu bahagia. Kilatan kegelapan melintas di mata Murong Yuntian. Gadis itu sudah bangun dengan acuh tak acuh dan hendak pergi. Murong Yuntian tidak bisa mengendalikan emosi yang melonjak di hatinya. Dia meraih pergelangan tangan ramping gadis itu dengan tangannya yang cantik. Yun Feng perlahan berbalik. Apa masalahnya? Murong Yuntian memegang pergelangan tangan Yun Feng dengan lembut dan merasakan jantungnya terbakar. Tenggorokannya menjadi kering tanpa sebab dan suaranya sudah serak. Apa kamu baik-baik saja? Gadis itu tersenyum tipis setelah mendengar itu. Cahaya bulan menyinari dan mengolesi bibir gadis itu. Sangat bagus. Tempat terbakar di hati Murong Yuntian tiba-tiba menjadi tenang dan kehangatan samar mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia perlahan-lahan mengendurkan tangannya, meninggalkan aroma segar berlama-lama di ujung jarinya. Jika Anda dalam kesulitan, saya akan membantu Anda, ulang Yun Feng. Murong Yuntian tersenyum cerah. Aku akan mengingat ini. Yun Feng tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya melewatkan sesuatu. Beberapa hal terkubur jauh di mata Murong Yuntian yang tidak bisa dia lihat dengan jelas. Murong Yuntian tersenyum pada Yun Feng. Kembali. Angin malam sangat dingin. Bab 713, yang penting adalah apa yang dapat saya lakukan untuk Anda. 4. Yun Feng menatap wajah Murong Yuntian yang familiar namun asing dan berkata dengan lembut, Murong Yuntian, apakah kamu benar-benar mencintainya? Murong Yuntian tercengang. Tidak masalah apakah aku mencintainya atau tidak. Yang penting. Apa? Yun Feng berbisik dalam kebingungan. Murong Yuntian terkekeh. Tidak, tidak ada. Ayo kembali. Yun Feng menatapnya dengan bingung. Dia merasa agak aneh dalam pikirannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah menghilang dari langit malam. Murong Yuntian melihat sosok yang tiba-tiba menghilang sebelum dia perlahan menurunkan mata hitamnya dan menatap tangannya. Yang penting hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Ibu dan anak perempuan Helian tinggal di halaman tamu keluargamu. Karena hubungan khusus antara keluargamu dan keluarga Yun, dan kelahiran Yun Qingchen, sebagian besar keluargamu didedikasikan untuk menjamu tamu. Murong Yuntian tinggal di sini, begitu pula ibu dan anak perempuan Helian, tetapi mereka agak jauh. Ibu dan anak Helian tidak keluar sepanjang hari. Mereka sudah tinggal di keluarga Yun untuk sementara waktu. Mereka tentu punya pemikiran sendiri. Ibu, aku tidak ingin menikah dengan Murong Yuntian. Helian Fu memandang Lady Helian yang duduk di sana dan berkata tanpa henti. Wajah Lady Helian dingin dan dia tidak terlihat lebih baik. Dia tidak tahu dari mana asal Murong Yuntian. Dia secara khusus mengatakan bahwa dia ingin menikahi Helian Fu. Dibandingkan dengan keluarga Murong, keluarga Yun adalah keluarga yang harus dinikahi oleh keluarga Helian. Aku benar-benar tidak tahu apa yang orang itu pikirkan. Lady Helian berkata dengan penuh kebencian dengan keengganan di hatinya. Bu, pikirkan cara cepat, atau aku benar-benar harus menikahi Murong Yuntian. Mata Helian Fu penuh dengan kebencian. Setelah melihat Mu Xiaojin, dia bahkan lebih marah dalam pikirannya. Mu Xiaojin tidak secantik dia. Kekuatannya hanya begitu-begitu. Dia hanya dekat dengan Yun Seng karena dia memiliki hubungan yang baik dengan saudara perempuannya. Jika dia mengenal Yun Seng lebih awal, dia akan menjadi orang yang melahirkan sekarang. Memikirkan Yun Qingchen, Helian Fu menggertakkan giginya karena marah. Apa hebatnya punya anak? Sepertinya mereka mengumumkannya kepada dunia. Sebagai ibumu, aku mencoba melakukan sesuatu. Untuk membiarkanmu menikah dengan keluarga Yun, kita hanya bisa membuat Yun Feng menyerah. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Yun Feng sangat protektif. Lady Helian berpikir sejenak dan tiba-tiba tertawa. Sangat mudah membuat seseorang yang melindungi orang yang mereka cintai berbicara. Mata Helian Fu menjadi cerah. Lady Helian melambaikan tangannya dan Helian Fu segera pergi. Mereka berdua bergumam sebentar dengan senyum di mata Helian Fu. Rencana ibu memang kejam. Kamu sebanding dengan orang itu.
Lady Helian segera berkata dengan dingin, jangan banyak bicara. Ada telinga di dinding. Helian Fu segera tutup mulut. Ibu dan anak itu melihat sekeliling dengan hati-hati. Sebelum mereka bisa menghela nafas lega, sebuah suara dingin telah muncul, membuat wajah merah mereka yang semula pucat ketakutan. Apa rencanamu? Ibu dan anak itu menatap ruangan kosong itu dengan wajah pucat. Lady Helian bertanya dengan suara gemetar, siapa di sana? Mengapa? Apakah Anda takut seseorang akan mendengar Anda melakukan sesuatu yang memalukan? Suara dingin itu terus berlanjut. Ibu dan anak itu berdiri bersama dengan erat, tubuh mereka sedikit gemetar. Kekosongan di depan mereka tiba-tiba bergetar. Ketika wajah cantik muncul di depan ibu dan anak itu, mereka langsung berteriak, Yun Feng. Mata hitam Yun Feng dingin dan ada senyum di sudut mulutnya. Ibu dan anak Helian melangkah mundur terus-menerus dan tubuh mereka menghantam meja dan kursi dalam keadaan menyesal. Pada akhirnya, mereka jatuh ke tanah. Bukankah? Apakah kamu tidak pergi keluar? Ada senyum jahat di sudut mulut Yun Feng. Sayangnya, saya baru saja kembali. Sekarang, mari kita lanjutkan apa yang kita bicarakan. Yun Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lady Helian berteriak saat dia diseret oleh kekuatan tak terlihat. Pak, jari-jarinya yang dingin dan ramping mencengkram lehernya dengan kuat. Yun Feng perlahan menyipitkan mata hitamnya dengan kilatan cahaya gelap. Katakan, siapa orang itu? Orang apa? Wajah Lady Helian pucat. Dia menutupi punggung tangan Yun Feng dengan jari-jarinya yang dingin dan berkeringat, tetapi dia tidak berani bergerak, takut tangan yang memegang lehernya akan membuatnya mati di detik berikutnya. Lepaskan ibuku. Melihat leher ibunya dicengkeram oleh Yun Feng, Helian Fu hendak menerkamnya. Yun Feng mendengus jijik dan mengangkat tangannya yang lain dengan lembut. Tubuh Helian Fu terlempar ke samping dan dia jatuh ke tanah dengan lembut tanpa bergerak lagi. Melihat itu, wajah Lady Helian menjadi lebih pucat dan bibirnya bergetar keras. Melihat ketakutan di matanya, Yun Feng tersenyum. Jangan khawatir, dia tidak mati. Ketakutan di mata Lady Helian tidak berkurang. Tangannya basah dan dingin karena keringat. Yun Feng tidak mengerahkan kekuatan apapun pada jari-jarinya. Dia memegang lehernya dengan lembut. Arteri di leher Lady Helian berdetak kencang, menggoyangkan jari Yun Feng. Siapa orang itu? Yun Feng bertanya lagi. Lady Helian menggigit bibirnya dan berkata dengan suara gemetar, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yun Feng mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bertanya dengan mudah. Pasti ada sesuatu di balik kebangkitan tiba-tiba keluarga Helian, dan orang di baliknya pasti memiliki motif tersembunyi. Kau tidak memberitahu. Yun Feng tersenyum jahat dan sedikit mengencangkan jarinya. Lady Helian segera membuka mulutnya, dan Yun Feng mengencangkan jari-jarinya. Kau tidak memberitahu. Lady Helian menghela napas putus asa dengan wajah pucat, tapi jari-jari Yun Feng meraih trakeanya dengan erat dan mengencang. Wajah Lady Helian perlahan memerah dan tubuhnya terus berputar. Dia mencoba yang terbaik untuk meraih lengan Yun Feng, tapi kekuatan Yun Feng tidak melemah sama sekali. Kamu masih tidak berbicara. Yun Feng menatap wajah Lady Helian yang berangsur-angsur berubah warna menjadi hati babi. Lady Helian menggertakkan giginya dan tubuhnya bergetar hebat. Matanya sudah naik sedikit. Yun Feng sedikit melonggarkan cengkeramannya dan Lady Helian meraung, saya tidak tahu. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan memberi tahu. Yun Feng meremas tangannya dengan keras. Lady Helian tidak bisa mengatur napas dan wajahnya memerah. Rupanya, dia akan mati. Yun Feng mengendurkan tangannya lagi. Lady Helian kembali dari ambang kematian dan terengah-engah. Tubuhnya terus bergetar seperti tersengat listrik. Dia dipenuhi keringat dingin dan wajahnya merah dan pucat. Yun Feng benar-benar mengendurkan jari-jarinya. Tubuh Lady Helian runtuh di tanah dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Yun Feng perlahan duduk di kursi di samping. Lady Helian, mengapa Anda tidak memberitahu saya rencana itu di benak Anda sehingga saya bisa memberi Anda beberapa saran? Tidakkah menurutmu? Bab 714, Petak Umpet, mulai, 1. Tubuh Lady Helian bergetar lagi dan lagi. Dia sangat takut dalam pikirannya. Dia awalnya ingin menyelesaikan masalah ini saat Yun Feng tidak ada di sini, tapi dia tidak berharap dia kembali. Lady Helian duduk di tanah diam-diam dengan 1000 pikiran di benaknya. Dia sedikit menyesali ada hubungannya dengan keluarga Yun. Jika keluarga Helian mati begitu saja,
bukankah semua usahanya selama berhari-hari akan sia-sia? Lagi pula, orang itu tidak akan membiarkan keluarga Helian pergi. Lady Helian menggertakkan giginya dengan keras dan menggigit bibirnya, tetapi dia tidak mengetahuinya. Yun Feng duduk di sana dengan tenang dan melihat ekspresi Lady Helian. Dia semakin yakin bahwa ada sesuatu di balik keluarga Helian. Keluarga Helian tidak akan mengganggu keluarga Yun lagi. Lady Helian akhirnya menemukan suaranya dan berkata dengan suara bergetar. Yun Feng mengangkat alisnya dan terus mendengarkan dengan tenang. Keluarga Helian terlalu memikirkan diri mereka sendiri jika mereka pikir mereka bisa dekat dengan keluarga Yun. Mulai sekarang, mereka pasti tidak akan memiliki rencana apapun pada keluarga Yun. Yun Feng tertawa. Bagus bahwa Anda memiliki kesadaran seperti itu, Nyonya Helian. Saya tidak perlu melakukan apapun. Petik 2. Lady Helian gemetar lagi. Dia seharusnya tidak berfantasi tentang keluarga Yun. Syukurlah Yun Feng tidak melakukan apa-apa. Memikirkan keluarga kerajaan Karan yang telah menghilang di benua timur, Lady Helian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin lagi. Keluarga kerajaan telah benar-benar menghilang karena satu orang. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya kali ini. Xiao Fu dan aku akan mengucapkan selamat tinggal besok. Kami tidak akan pernah masuk ke tempat ini lagi dan kami tidak akan datang untuk memprovokasi Anda. Apa yang dikatakan Lady Helian membuat senyum di mata Yun Feng semakin dalam. Yun Feng berdiri. Lady Helian menggigil dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wajah Yun Feng. Orang di depannya hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun, tapi dia ketakutan. Jika itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Yun Feng perlahan berjalan ke pintu dan tiba-tiba berhenti. Napas Lady Helian segera menjadi sesak. Nona Helian, saya pasti akan mencari tahu apa yang ingin saya ketahui. Kalimat ini menusuk hati Lady Helian seperti anak panah. Lady Helian hanya merasa pusing. Dia harus berangkat dan segera kembali. Dia harus segera memberitahu orang itu. Keluarga Helian akhirnya bangkit. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan ini merusak segalanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Lady Helian tersenyum kaku. Selama keluarga Helian menyembunyikan diri dan tidak menghubungi orang itu untuk sementara waktu, bahkan Yun Feng tidak akan bisa mendapatkan apapun dari mereka. Yun Feng tertawa pelan. Lady Helian hanya mendengar suara samar angin di langit. Ketika dia mengangkat kepalanya dengan gemetar, Yun Feng sudah pergi. Ketika Yun Feng kembali ke kamarnya, dia terkejut melihat Ku Lanyi menunggunya. Dia mengangkat alisnya. Ku Lanyi tertawa. Kamu kembali. Yun Feng mengangguk dan melihat ke dalam. Yao Yao dan Bakso sama-sama tidur dengan tenang. Ku Lanyi sedang duduk di ruang luar mengenakan kemeja putih. Tulang selangkanya yang sedikit terlihat di bagian kerah dengan lekukan yang membuat orang berfantasi. Tubuh laki-lakinya yang ramping terbungkus di bawah kemeja dengan lekuk lembut yang sempurna. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Yun Feng duduk dan menghadap Ku Lanyi. Kau tahu aku keluar. Ku Lanyi tidak menjawab Yun Feng. Kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Apakah ada yang salah dengan keluarga Helian? Yun Feng mengangguk. Sebuah keluarga yang tumbuh pesat dalam waktu singkat entah memiliki kejeniusan yang tiada taranya atau didorong oleh seseorang di belakang layar. Jari Ku Lanyi dengan lembut membelai dagunya yang halus. Kulitnya sangat halus di bawah cahaya kuning redup. Apakah kamu akan menyelidiki? Keluarga Helian ingin menikahi keluarga Yun. Menurut metode masa lalu keluarga Helian, mereka pasti akan melakukan sesuatu pada keluarga Yun. Namun, mereka terlalu naif. Jika mereka ingin menelan keluarga Yun, mereka harus melihat seberapa besar perut mereka. Kata-kata Yun Feng dingin. Ku Lanyi mengulurkan lengannya yang panjang dan menarik Yun Feng dari sisi yang berlawanan, menempatkannya di antara dirinya dan meja. Dia melingkarkan tangannya di pinggangnya dan perlahan mengangkat kepalanya. Kamu pergi menemui Murong Yuntian. Yun Feng tertegun sejenak dan mengangguk. Ku Lanyi perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan memeluk Yun Feng dengan lembut, menyandarkan wajahnya ke tubuh lembut Yun Feng. Apa katamu? Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Tidak banyak. Memikirkan apa yang dikatakan Murong Yuntian, Yun Feng memiliki keraguan di benaknya. Ku Lanyi tidak bertanya lagi. Mereka berdua tetap dalam posisi berpelukan dan membiarkan waktu berlalu. Yun Feng sedikit lelah karena berdiri. Dia melepaskan lengan Ku Lanyi. Melihat itu, Ku Lanyi menariknya lagi dan Yun Feng sudah duduk di pelukannya.
Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Feng tersipu dan hendak bangun. Kulanyi tiba-tiba meletakkan tangannya di pinggangnya dan memeluk tubuhnya dengan nyaman. Dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan meletakkan dagunya di bahunya, bernapas dengan lembut di pipinya. Kami akan berangkat besok. Apa kau tidak akan membiarkanku memelukmu lebih lama lagi? Tubuh Yun Feng menegang dan dia perlahan berbalik. Pipi mereka menggosok lembut dan mata mereka akhirnya bertemu. Kamu tahu. Kulanyi tersenyum dan menggaruk pipi Yun Feng. Mengapa? Kau tidak ingin aku tahu? Yun Feng sedikit tercengang. Dia masih tidak tahu bagaimana pikirannya dilihat. Kulanyi menghela nafas perlahan. Anda telah mengunjungi ibu dan anak perempuan Helian. Mereka pasti tidak akan memiliki keberanian untuk tinggal di sini besok. Orang di belakang keluarga Helian memiliki banyak pertanyaan. Anda pasti akan pergi dan mencari tahu. Dan aku harus tinggal di sini untuk menjaga perkemahan, kan? Pikiran di benaknya terungkap satu per satu. Ekspresi Yun Feng segera membeku. Melihat ekspresi tertegun Yun Feng, Kulanyi tidak bisa menahan senyum. Dia membungkuk dengan bibir tipisnya dan mendaratkan ciuman di wajah gadis manis itu, yang akhirnya meredakan ekspresinya. Bagus kalau kamu tahu. Yao Yao dan Bakso harus tinggal di sini juga. Tidak nyaman bagi mereka untuk tinggal bersamaku. Yun Feng mengerutkan kening dan merenung. Kulanyi menghela nafas dan memeluknya lebih erat. Apa alasanmu? Apakah Anda akan mengikuti mereka secara rahasia? Kami sudah memperingatkannya. Tidak baik mengikutinya secara diam-diam. Lebih baik untuk memantau dan menyelidikinya secara terbuka. Senyum muncul di mata hitam Yun Feng. Senyum itu penuh percaya diri. Kulanyi tercengang. Apa alasan dia tidak menolak? Yun Feng tertawa. Aku tidak butuh alasan. Itu hanya karena aku Yun Feng. Keyakinan yang kuat dalam kata-katanya membuat wajah gadis itu bersinar. Kulanyi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terpana dan tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Melihat bahwa dia tampak sedikit terkejut, Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa? Kulanyi menatap mata hitam jernih gadis itu. Kilauan cahaya di dalamnya seperti bintang yang paling menyilaukan di langit. Mereka begitu cerah dan mempesona. Mau tak mau dia ingin mendekatinya dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sebuah keributan tiba-tiba muncul di hatinya. Kelembutan tubuh gadis itu tiba-tiba menyerang pikirannya. Tempat di mana mereka berdua bersentuhan menjadi panas, membuat darah di pembuluh darah Kulanyi mendidih dan terbakar secara bertahap.